Nilai-nilai dasar ASN. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Maksudnya adalah seorang ASN harus dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bersikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Fungsi dan tugas ASN berdasarkan Undang-Undang ASN. 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara, Kesatuan Republik Indonesia. Definisi pelayanan publik. Menurut Lembaga Administrasi Negara tahun 1998, pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Unsur penting yang harus ada dalam penyelenggara pelayanan publik. 1. ASN sebagai penyelenggara. 2. Publik atau masyarakat sebagai penerima layanan. 3. Kepuasan masyarakat atau pelanggan. Prinsip-prinsip dalam pelayanan publik. 1. Partisipatif. 2. Transparan. 3. Responsif. 4. Tidak diskriminatif. 5. Mudah dan murah. 6. Efektif dan efisien. 7. Aksesibel. 8. Akuntabel. 9. Berkeadilan. Contoh perilaku pelayanan prima. Yang pertama, menyapa dan memberi salam, ramah dan senyum, cepat dan tepat waktu, mendengar dengan sabar dan aktif, kemudian berpenampilan yang rapi, mengucapkan terima kasih, mengingat nama pelanggan, perlakukan pelanggan dengan baik, dan lain-lain. Yang kedua, akuntabel. Akuntabel maksudnya adalah seorang ASN harus dapat melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara, serta bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Menciptakan lingkungan akuntabel. Yang pertama adalah kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Pimpinan mempromosikan lingkungan yang akuntabel dapat dilakukan dengan memberikan contoh kepada orang lain. Yang kedua adalah transparansi, yang ketiga integritas, yang keempat tanggung jawab atau responsibilitas. Tanggung jawab ini terbagi menjadi dua, yaitu responsibilitas perseorangan dan responsibilitas institusi. Yang kelima, keadilan. Yang keenam, kepercayaan. Yang ketujuh, keseimbangan. 8, kejelasan. 9, konsisten. Yang ketiga adalah kompeten. Kompeten di sini maksudnya adalah seorang ASN harus meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain, belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Konsepsi kompetensi. Kompetensi menurut Kamus Kompetensi Loma tahun 1998 dan Standar Kompetensi dari International Labour Organization atau ILO memiliki 3 aspek penting berkaitan dengan perilaku kompetensi, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sistem pengembangan kompetensi ASN. Pengembangan kompetensi ASN ini terbagi menjadi 2,
yaitu dengan cara pendidikan dan pelatihan. Dengan cara pendidikan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dilakukan dengan cara pemberian tugas belajar dengan tujuan memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. Pengembangan kompetensi yang kedua yaitu dengan cara pelatihan. Cara pelatihan ini dilakukan melalui dua cara, secara klasikal dan non-klasikal. Secara klasikal ini dilakukan pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Sedangkan non-klasikal melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antar PNS dan pegawai swasta. Paling lama dalam pelatihan non-klasikal ini adalah 1 tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN. Yang keempat adalah harmonis. Harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Artinya, sebagai seorang ASN, kita harus mampu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang kelima adalah loyal. Sebagai seorang ASN, kita harus dapat memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Yang keenam, adaptif. Apa itu adaptif? Adaptif adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Penerapan budaya adaptif. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah, mendorong jiwa kewirausahaan terkait dengan kinerja instansi, kemudian memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antar instansi, mitra, masyarakat, dan sebagainya. Ciri-ciri individu yang adaptif. 1. Peluang di mana orang lain melihat kegagalan. 2. Memiliki sumber daya. 3. Selalu berpikir ke depan. 4. Tidak mudah mengeluh. 5. Tidak menyalahkan. 6. Tidak mencari pop eksperimen orang yang beradaptasi. 7. Melihat popularitas. 8. Memiliki rasa ingin tahu. 9. Memperhatikan sistem. 10. Membuka pikiran. Dan yang terakhir 11. Memahami apa yang sedang diperjuangkan. 7 adalah kolaboratif. Kolaboratif maksudnya sebagai seorang ASN kita harus dapat memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. Aktivitas kolaboratif antar organisasi. Yang pertama, kerjasama informal. 2. Perjanjian bantuan bersama. 3. Memberikan pelatihan. 4. Menerima pelatihan. 5. Perencanaan bersama. 6. Menyediakan peralatan. 7. Menerima peralatan. 8. Memberikan bantuan teknis. 9. Menerima bantuan teknis. 10. Memberikan pengelolaan hibah. 11. Menerima pengelolaan hibah. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. 1. Membangun kepercayaan dan stakeholder mitra kolaborasi. 2. Melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. 3. Komitmen terhadap proses. 4. Pemahaman bersama. 5.
menetapkan outcome antara. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah. 1. Kepercayaan. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Gaya kepemimpinan. 4. Strategi, manajemen. Dan yang kelima, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas publik. Faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah ada dua, yaitu ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dan kesepakatan kolaborasi. 2. Dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Topik utama yang ingin dipahami adalah menjalankan fungsi ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, sebagai perekat pemersatu bangsa, dan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Saran dan masukan untuk penyempurnaan isi modul ini adalah dengan melakukan penyederhanaan dalam materi modul dan menggunakan bahasa yang lebih sederhana agar lebih mudah dipahami. Kemudian, menggunakan prinsip-prinsip serta aturan dalam pembuatan modul dengan lebih baik lagi.